Ma'asyar hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita senantiasa terus mengucapkan tiada henti-hentinya bertahmid, bertasbih, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam anugerah, kenikmatan, baik yang lahir maupun yang batin, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, baik yang kita rasakan maupun tidak kita rasakan, baik spiritual maupun non spiritual, materi dan lain sebagainya, kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali di Masjid Hidayah yang kita cintai. Saya lihat banyak perubahan di sini, sajadahnya sudah bagus mewah ya. Masuk juga kerasan di sini, ada AC, ada macam-macam. Semuanya adalah karena kita bersatu, kita punya cita-cita yang sama, yaitu kita melangkah dalam kehidupan kita ini dalam rangka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya lihat di sini para jamaah juga sudah begitu rajin, tapi kata saya lihat di sini jamaahnya kebanyakan itu di atas 15 tahun ya. Di balik ini pertanda bahwa ini betul-betul jamaah yang ingin minta kepada Allah mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Allah. Ibu-ibu juga, para bapak dan para ibu sekalian, topik kita pada hari ini adalah perdamaian di dalam Al-Quran. Bagaimana sih pandangan Islam terhadap pandangan Al-Quran tentang perdamaian? Kita lihat bahwa visi Al-Quran, visi Islam itu adalah terletak pada satu ayat, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku saja. Jadi kalau orientasi kehidupan kita itu tidak sampai menuju kepada penghambaan kita kepada Allah, berarti tidak sesuai dengan visi dan misi Allah menciptakan manusia. Kalau manusia itu hidupnya hanya untuk sendiri, untuk melampiaskan nafsu syahwatnya, dalam rangka untuk memperbanyak harta benda, menumpuk harta benda, menumpuk kekayaan, menumpuk berbagai macam bintang jasa dan lain sebagainya, hanya untuk itu, bukan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia sudah melupakan dari sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka kalau kita lihat di dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, di sini ditujukan kepada manusia siapapun. Pokoknya yang namanya manusia itu menjadi objek daripada ayat ini. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu sekalian, min dzakari wa untha, dari jenis lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dengan adanya perkawinan akhirnya bertambah banyak, akhirnya terjadilah kelompok kecil, kelompok besar. Wa ja'alnakum syu'uban, kami jadikan pula mereka itu menjadi berbangsa-bangsa. Syu'uban
wa qabailah, dan dari puak-puak, dari kabilah-kabilah. Apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian dari penciptaan lelaki dan perempuan dan menjadi bangsa dan berkelompok lita'arafu, agar supaya kamu sekalian itu saling kenal mengenal, saling kenal mengenal. Allah mendorong kepada seluruh manusia untuk saling kenal mengenal terlebih dahulu. Ini muqaddimah dari langkah-langkah berikutnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi satu hubungan horizontal antara manusia satu dengan manusia yang lain. Di sini pada ayat ini Allah tidak mempersoalkan siapapun manusianya, dari agama manapun, dari ras manapun, dari kelompok manapun. Yang penting yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala lita'arafu, agar supaya mereka itu saling kenal mengenal terlebih dahulu. Kalau sudah saling kenal mengenal, ini namanya silatul abdan, artinya hubungan antar fisik terlebih dahulu. Seperti kita ini, Nabi memerintahkan kepada kita, menghimbau kepada kita untuk sholat berjamaah. Itu adalah dalam rangka akan terjadi pertemuan fisik antara seseorang dengan sesama kaum muslimin di masjid ini, di mana-mana pun juga. Ini menghantarkan, Nabi ingin menghantarkan kaum muslimin supaya kumpul saja terlebih dahulu. Setelahnya kumpul apa tuh? Terserah, ngobrol kayak bermusyawarah, kayak menciptakan apa, kayak kerjasama apa, itu yang diinginkan oleh Nabi. Itu bukan sekedar kumpul habis itu pulang lagi ke sana. Begitu juga di ta'arufu, agar supaya kita ini setelahnya ta'aruf itu artinya mengenal uruf, mengenal adat istiadat. Oh, kalau orang Batak begini, kalau orang Solo begini, kalau orang Sulawesi Selatan begini, kalau orang Papua begini, ngomongnya juga begitu. Begitu juga adat istiadatnya begitu. Oh, kalau sudah begitu, berarti kita perlu ada langkah berikutnya adalah silatul abdan, pertemuan fisik. Yang kedua adalah silatul al-afkar, silatul afkar, artinya kita mempunyai satu persepsi bersama, tentang berbagai macam persoalan, walaupun mungkin berbeda dari segi pemikiran, tapi yang penting begitu bisa mengetahui. Nah, setelahnya itu maka langkah berikutnya, kalau seandainya kaum muslimin antara silatul abdan, silatul arwah, kemudian silatul arwah, silatul afkar, silatul arwah, sama jiwa kita itu ingin menempuh cita-cita kita bersama itu apa kira-kira. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada kita sekalian untuk ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong kamu sekalian di dalam semua kebaikan, apa saja kebaikan. Dan ini tidak saja ditujukan kepada kaum muslimin, antara kaum muslimin dengan non muslim, selama itu kegiatannya itu kembali kepada kebaikan kita bersama, maka kita perlu ta'awun, ya, berta'awun, tolong menolong dalam hal kebaikan, dan tidak tolong menolong dalam hal dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? Kalau seandainya orang itu tolong menolong dalam bidang kebaikan, maka itu akan bisa menjadi amal jariah bagi orang yang bisa. Kalau seandainya misalnya kita membuat selokan, dan selokan itu akhirnya tidak mampet, selokan yang mampet kita bersama, kebersihan, keamanan,
keindahan, keteraturan, dan lain sebagainya. Ayo kita bersama-sama. Dengan demikian maka tidak ada lagi nyamuk, tidak ada lagi apa segala itu. Ini adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau ketakwaan kaitannya dengan kaum muslimin. Ayo kita bersama-sama berjamaah. Ayolah kita bersama-sama meramaikan masjid ini. Ayo kita bersama-sama memperhatikan fakir miskin, kepada anak yatim, orang-orang yang papat dan lain sebagainya. Dan di sini tidak ada puskesmas. Ayo kita bersama bagaimana agar supaya berkat. Itu namanya wa ta'amanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'amanu 'alal itsmi wal 'udwan. Baik ya. Dalam rangka untuk bisa kita menciptakan satu kehidupan yang damai, maka di dalam Al-Quran itu telah memberikan resep-resep agar supaya kehidupan kita sebagai manusia itu kehidupan yang damai, kehidupan yang penuh, tidak ada konflik dan lain sebagainya. Tapi bukankah misalnya di dunia tidak ada konflik sama? Ya ada, tapi ya kalau saya itu diminimalis ya. Ini dimulai dari mana dulu? Dimulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Bukankah pada lingkungan keluarga seorang anak itu harus berbakti kepada kedua orang tuanya? Karena kedua orang tuanya yang menyebabkan seorang anak itu terlahir di dunia ini. Dengan terlahir di dunia ini berarti Allah memberikan kesempatan kepada orang itu untuk menikmati, menghirup udara dunia, menikmati hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, menikmati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah, bersolat, beribadah yang lain-lainnya. Itu adalah merupakan salah satu kenikmatan yang luar biasa. Birrul walidain. Dengan adanya birrul walidain, maka akan terjadi suasana yang kondusif di dalam keluarga. Setiap orang tua itulah yang harus bisa menciptakan aura perdamaian di dalam lingkup keluarga masing-masing. Yang kakak mengasihi yang adiknya, yang adik begitu juga menghormati kakaknya. Perkataan Nabi sendiri, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan termasuk dalam golonganku, kata Nabi, kalau ada orang kakak tidak, yang senior tidak mengasihi sayang kepada yang juniornya. Dan bukan termasuk golongan kami anak-anak yang tidak bisa menghormati kakak-kakaknya. Bukankah ini merupakan salah satu resep yang telah diberikan oleh Nabi kepada kita sekalian? Andaikan setiap anak itu berbuat baik kepada orang tuanya berbuat baik kepada kita. Kalau orang tua kepada anak-anak sudah itu merupakan fitri, tidak disuruh juga orang tua sudah pasti berbuat baik. Tapi kebalikannya, kalau anak kepada orang tua itu perlu ada dorongan dari kitab suci untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Andaikan di dalam satu keluarga yang adik-adik menghormati yang kakaknya, kakaknya menyayangi adiknya, akan terjadi. Sudah. Kemudian kalau seandainya anak-anak itu sudah besar, kemudian pada berkeluarga, sudah tentu di dalam ruang lingkup keluarga itu ada saja satu persoalan antara suami dan istrinya. Tidak ada di dunia itu suami dan istri yang tidak pernah clash. Pasti saja ada ini masalah, apalagi setelahnya ada ampir dan sebagainya. Yang istrinya curiga terus kepada suaminya kalau baru datang dari kantor, dari mana-mana, HP suaminya pasti dioperasi sama istrinya. Itu ada apa itu? Ini dari mana? Ya namanya Sugiono, tapi tahu-tahu namanya terletak di telepon namanya Widiawati atau siapa itu. Terciptanya Sugiono. Ini Pak Sugiono bukan ini. Wah macam-macam lah. Ada saja persoalan-persoalan yang semacam ini.
Nah ini karena kalau ketegangan itu terus menerus, maka bisa akan terjadi perceraian. Bagaimana Al-Quran mengantisipasi hal ini? Mengantisipasi artinya mencari pasangan yang soleh ya, dan lain sebagainya. Kalau seandainya terjadi bahwa istri sudah tidak lagi setia kepada suaminya, maka di dalam Al-Quran disebutkan wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa inna ta'alakum fala tabghuha wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau seandainya suami sudah melihat istrinya sudah tidak lagi menyiapkan sarapan, biasanya ngasih sarapan, tapi tahu-tahu pagi ini nggak ada sarapan, biasanya ada kopi kok nggak ada kopi, biasanya ada kopi bagus tapi kok kopi kok jadi terasa asin begini, bikin lapar, biasanya enak, posisi kok banyak sekali. Rupanya sedang pada waktu lagi memasak, pikiran istrinya kemana-mana. Akhirnya yang diambil mestinya itu gula, tapi tahu yang diambil itu adalah garam yang terasa sangat asin sekali. Jadi suami mendapatkan lauk pauk hari ini kok berbeda sekali, lah tepat itu curigai ada apa yang sedang mikir. Jadi wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau seandainya kamu melihat ada naga-naganya itu sudah tak beres, maka perlu fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahum. Kalau seandainya kedua hakam itu atau kedua suami istri itu memang betul-betul ingin kembali lagi melanjut benang kekeluargaan, yuwaffiqillahu bainahum, Allah akan mempertemukannya kembali. Yang penting itu ada niat baik dari kedua belah pihak, apakah dari suami dan istri, apakah dari kedua hakam, dari pihak lelaki maupun pihak. Islahan Allah ingin terlebih dahulu, sebelumnya Allah mengislahkan kedua belah pihak, Allah ingin terlebih dahulu melihat sampai sejauh mana keseriusan dan kedua belah pihak itu untuk kembali melanjutkan keluarga. Islahan yuwaffiqillah, jadi perdamaian itu shalihah. Islah itu artinya perdamaian. Udah ya, ini satu ya. Nah sekarang kalau seandainya yang khusus itu adalah dari pihak lelaki. Sekarang lelaki nggak pernah, suaminya nggak pernah pulang. Biasanya kalau hari ini jam ini pulang, kalau nggak pulang lagi. Biasanya kalau pulang itu cipika-cipiki dan istrinya. Oh sekarang kok enggak, masuk ke kamar langsung itu, berarti ada apa-apa. Lah kalau sudah begitu, istri sudah semakin curiga ada pada apa. Jadi di tempat tidur dibisiki apa segala itu masih belum juga. Maka Allah Subhanahu wa taala punya resep lagi, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma was-sulhu khair. Was-sulhu perdamaian itu adalah jauh lebih baik. Itu bagaimana caranya? Bisa jadi sang istri itu mengendurkan dari permintaan-permintaannya. Bisa jadi kalau misalnya gajinya begini, terus ya sudah nggak apa-apa lah. Biasanya itu dikurangi 1/4 lagi nggak apa-apa. Yang penting suami jangan ngambek terus. Ini adalah islah. Wasulhu khair. Dan islah perdamaian itu jauh lebih bagus lagi. Apa yang terjadi? Manakala keluarga itu sudah cerai, apa anaknya yang mati, ini nggak punya kasih sayang, padahal anak yang kecil itu membutuhkan sekali adanya kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kasih sayang itu merupakan salah satu daripada faktor keberhasilan anak-anak di dalam menempuh pendidikan. Biasanya ketemu dengan orang tuanya, suaminya, bapaknya, tapi tahu-tahu enggak. Biasanya mendapatkan belayan, akan terjadi persoalan. Jadi Allah menghendaki islah antara suami dan istri. Baik, ini kalau seandainya sudah masuk di dalam ruang lingkup keluarga, kita keluar dari ruang lingkup keluarga menuju kepada al-jiran, kepada tetangga. Nabi berkali-kali
diwasiati oleh malaikat Jibril, mazal Jibril yusini bil jam hatta dhanantu annahu sayuwarith. Berkali-kali Jibril itu selalu mewasiatkan kepadaku agar supaya berbuat baik kepada tetangga, sehingga saya menduga jangan-jangan dari tetangga itu mendapatkan warisan. Hubungan antara seorang dengan tetangganya itu harus betul-betul dijaga betul, walaupun tetangga itu bukan gelar tetangga yang muslim. Kata Nabi, tetangga itu ada tiga. Ada tetangga yang kerabat, yang muslim, maka mempunyai tiga hak. Yang pertama, hak karena dia menjadi tetangga. Yang kedua, hak karena dia muslim. Yang ketiga, hak karena dia itu adalah sanak dan kerabat sendiri. Kalau bukan sanak kerabat, berarti punya dua hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama, karena dia adalah tetangga, dan karena dia itu adalah muslim. Kalau seandainya bukan muslim, dia mendapatkan satu hak, yaitu kita harus menghormati karena dia menjadi tetangga. Jadi ini adalah merupakan resep Islam bagaimana supaya di dalam rumah terjadi perdamaian, di luar rumah dengan tetangga itu juga terjadi kebaikan. Bahkan kata Nabi, kalau seandainya kamu memasak, itu apa kamu masak ini kepada masalah ya. Kemudian bisa kalau misalnya memasak gulai, memasak ini apa segala, sudah tentu tetangga mendapatkan anunya saja, baunya saja. Masa nggak ada yang dikirim? Walaupun aksir marokah, kata Nabi, kalau membuat makanan banyak itu airnya, itu kuahnya banyak. Walaupun dagingnya semuanya, tapi yang penting itu ada sebagai tanda dia betul-betul memperhatikan kepada tetangga.